Haleluya, puji Tuhan. Sebelumnya mau saya sapa setiap saudara yang sudah hadir di tempat ini, setiap anak-anak dan orang dewasa semua yang sudah hadir, semua jemaat Tuhan. Saya mau sapa semua shalom. Shalom. Sekali lagi saudaraku shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini saudara? Luar biasa. Yes. Sekali lagi kalau saya bilang luar biasa, yes, Tuhan Yesus baik. Amin. Bisa ya? Apa kabarnya saudara hari ini? Luar biasa. Yes. Tuhan Yesus baik. Amin. Jempolnya yang mantap ya. Buat Tuhan Yesus yang terbaik. Puji Tuhan. Kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kita boleh kembali melaksanakan ibadah kita di hari Minggu di Sabangnya yang kudus ini. Puji Tuhan buat sidang jemaat GBI Lewi Karanganyar yang sudah mempersiapkan waktunya datang ke tempat ini untuk kita bisa datang beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Karena hari Minggu adalah hari yang kudus buat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk benar-benar sungguh-sungguh ke tempat ini datang memuji Tuhan. Satu hal yang Tuhan mau dari kita, berikanlah persembahan syukurmu lewat pujianmu, lewat hidupmu. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau satukan hati kita dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, anak Allah yang berkuasa, anak Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna ya Bapa. Engkau yang memberikan kami kekuatan nafas hidup Tuhan. Engkau yang memberikan kami kesehatan, kemampuan untuk kami boleh menjalani hari demi hari hidup kami Tuhan. Dengan pertolongan, dengan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik Tuhan, penuhi hari ini kami Tuhan dengan urapan-Mu, dengan penguasaan, dengan kuasa-Mu Yesus Tuhan mengalir bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan sidang jemaat-Mu, ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan mengalir dari ibadah kami hari ini Tuhan. Dari awal hingga pertengahan hingga sampai akhirnya. Nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Sehingga ya Tuhan, mungkin setiap puji-pujian yang keluar ya Tuhan dari tempat ini terdengar di luar sana Tuhan. Biarlah mereka juga mengalami berkat-Mu Tuhan. Mereka juga boleh mengalami pengurapan-Mu Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati sekeliling tempat ini. Penuh dengan urapan-Mu. Malaikat sorga boleh mengelilingi ruangan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam kuasa-Mu. Ini saatnya saudara naikkan syukur-Mu di hadapannya. Karena kita tahu bahwa nafas hidup yang kita rasakan sampai hari ini itu semua karena kasih dan keberkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia hiasi hidupan kita dengan penuh kasih. Dia hiasi hidup kita dengan penuh cintanya. Dia tidak akan pernah berubah kasih setianya bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak akan pernah meninggalkan hidupku dan hidupmu. Karena Dia tahu apa yang menjadi kehidupanmu. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan. Dia tahu apa yang menjadi beban hidupmu. Tidak pasti karena pasti. Naikkan syukurmu di hadapan. Kami bersyukur padamu. Kami naikkan hati kami. Syukur padamu. Tuhan Kau penuhi kami Yesus. Haleluya.
kami Tuhan. Kami tahu Yesus, Engkau yang merancangkan masa depan hidup kami. Harapan kami ada dalam kuasa-Mu, ada dalam tangan-Mu Tuhan. Pegang terus hari hidup kami. Supaya kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita ada sampai hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kita sehat, kita kuat semua karena berkat kemurahan Tuhan. Katakan dari awal pujian ini, lebih lagi Kau hiasi kehidupan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan.
kami bersyukur, sangat bersyukur kepada Tuhan. Kau yang memberikan kami kekuatan, harapan. Kami boleh tetap tegak berdiri sampai hari ini. Semua karena kemurahan kasih-Mu. Semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa dapat kami berikan. Selain ini ya Tuhan, persembahan syukur kami. Kami boleh meninggikan Engkau. Kami boleh memuji Engkau semua karena kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati lebih lagi ya Tuhan. Kami mau bersuka cita lebih lagi Tuhan meninggikan nama-Mu. Berkati kami dengan penuh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap lebih lagi bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati buat setiap kita. Saudara, bahwa di bumi dan di surga, dan segala yang ada, semuanya sujud menyembah Tuhan. Yang dari kerinduan Tuhan bagi umatnya, jemaat Tuhan di Karanganyar, mari kita menjadi saksi, menjadi terang bagi Tuhan. Supaya pancaran ilahi kemuliaan Yesus terus turun, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Mengenal nama Yesus, bertepuk lutut menyebut oleh segala Tuhan, Raja segala Raja. Amin. Haleluya. Mari kita angkat dengan pujian ini. Di bumi dan di surga. Haleluya.
Ya, saudara, semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Tema kita kan bangkit jadi teranglah. Jadi lebih lagi bersemangat kita harus bangkit, bangkit, bangkit. Mari memberkati boleh saudara kembali. Nama Tuhan dikasihi. Ya puji Tuhan, hari ini akan ada persembahan pujian sekolah minggu kita. Ada. Ya dipersilakan anak-anak yang manis maju ke depan. Kita mempersiapkan pujian kita. Andreas maju, Andreas. Andreas maju. Mandu belakang ya. Oke.
Gerakan ya. Ya, begitu luar biasa ya. Nah, kita biasa persiapkan untuk ibadah malam minggu. Di nama Tuhan, kita akan persiapkan persembahan syukur kita. Kita angkat pujian kita, bangkitlah kita. Sebelumnya, masukkan hati kita mau berdoa terlebih dulu. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan yang akan kami berikan, kuduskan dan sucikan persembahan yang akan kami berikan. Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan kami, biarlah Engkau Tuhan campur tangan dan buka jalan. Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati pekerjaan kami, usaha kami, berkati keluarga untuk kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah persembahan yang akan kami berikan boleh selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau persiapkan persembahan kita.
Rasanya kita mau masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa, Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Kami boleh mempersembahkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Semua karena berkat dan pertolongan dan kuasa kasih-Mu atas hidup kami. Engkau kiranya memberkati setiap lumbung-lumbung yang kami boleh Tuhan persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus Tuhan, saat kami memberi kami tidak kekurangan Tuhan. Bahkan Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu lebih dan lebih lagi bagi setiap kami orang yang percaya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, menyiapkan hati kami. Kami mau rindukan firman-Mu mengalir hari ini. Kami juga perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu benih ilahi ditanamkan dalam hidup kami Tuhan. Supaya hidup kami boleh menjadi subur Tuhan. Tanah kami subur Tuhan. Saat kami melakukan kehidupan kami, saat kami beraktivitas Tuhan, kami perlu benih itu Tuhan. Kami perlu firman Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus, Kau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan kuasalah Roh Kudus memberkati hidupnya. Hikmat-Mu turun atas hidupnya. Apa yang Kau mau Tuhan, apa yang Kau rindukan atas hidup jemaat-Mu di Karanganyar ini Tuhan. Kau taruh atas hamba-Mu ini Bapa. Biarlah Kau berikan hikmat kewahyuan Tuhan lebih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Siapkan hati kita. Haleluya Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam setiap kelemahan hidup kami. Kuasa-Mu nyata dalam kelemahan kami saat kami tidak berdaya Tuhan. Kami angkat hidup kami di hadapan-Mu. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Pertama dari awal kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Yesus pertolonganku.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Seringkali di dalam hidup kami Tuhan izinkan kelemahan terjadi, ketidakberdayaan terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau sedang ingin menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Ketika kami lemah, ketika kami tidak berdaya, di situ kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami sungguh bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu, Engkau selalu mencurahkan kasih dan kebaikan-Mu di tengah-tengah ketidakberdayaan hidup kami. Supaya kami mengalami kemuliaan demi kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ditinggikan di tempat ini melalui pujian, penyembahan kami Tuhan. Biarlah hati-Mu disenangkan dengan apa yang kami lakukan hari ini Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami untuk kembali menerima benih kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami menerima benih-benih kebenaran firman-Mu, kami mau Tuhan Kau menyucikan, menguduskan hidup kami, melayakkan hidup kami Tuhan, sehingga pikiran, hati, dan seluruh perasaan kami hanya Pak berpusat kepada kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mau tolak segala gangguan, Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengarahkan, yang ingin membawa konsentrasi kami lari dari kebenaran firman-Mu. Kami patahkan, kami hancurkan kuasa itu di dalam nama Yesus. Biarlah kami tetap berfokus kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu adalah perkataan firman Tuhan yang berkuasa menguatkan, meneguhkan, dan menghibur setiap kami. Supaya kami selalu dikuatkan. Supaya kami terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau. Kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Shalom. Ya, pagi menjelang siang ini kita mengucap syukur. Ya, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Terlebih lagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali datang beribadah kepada Dia. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29 ya. Buat Bapak dan Ibu yang mau buka Alkitabnya silakan, atau ada yang mau lihat di monitor juga silakan. Saudara, sama-sama firman Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Haleluya. Karena ini ada beberapa ayat firman Tuhan, saya ingin mengajak kita berpartisipasi, bekerja sama ya untuk membacanya. Saya akan bacakan ayat genap dan Bapak dan Ibu ayat yang ganjil dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dan dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti dia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan yang bercerita atau
berisi tentang kehidupan Musa, Bapak Ingat Tuhan ya. Hari ini kita akan melihat satu tokoh kebenaran Al-Firman Tuhan yang berasal dari kitab Perjanjian Lama, yaitu namanya Musa, saudara ya. Musa adalah salah satu dari bayi Ibrani, saudara. Kalau kita menelusuri sejarah atau peristiwa kehidupan daripada Musa, Musa adalah satu. Kalau di dalam kitab Keluaran itu diceritakan bahwa Musa itu adalah salah satu bayi laki-laki Ibrani yang pernah lolos, yang pernah terluput dari pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Mesir, namanya Fir'aun, saudara ya. Di mana pada masa Musa dilahirkan ya, ada maklumat, ada perintah ya dari seorang raja namanya Fir'aun, saudara. Supaya apa? Supaya setiap bayi orang Ibrani, setiap bayi laki-laki bangsa Israel yang pada waktu itu tinggal di antara orang Mesir, karena mereka adalah pendatang di Mesir, saudara yang kasih Tuhan ya. Mereka berada di Mesir, saudara yang kasih Tuhan, dan mereka diberkati Tuhan, disertai Tuhan, sehingga jumlah mereka semakin hari semakin bertambah-tambah, saudara. Oleh karena pertambahan jumlah orang Ibrani inilah, saudara yang kasih Tuhan, orang-orang Mesir yang menjadi tuan rumah bangsa itu ketika itu menjadi khawatir, ketar-ketir hatinya, saudara. Karena pertumbuhan orang Israel itu begitu luar biasa, saudara. Dan pertumbuhan orang Israel, saudara, dari hari ke hari itu dicatat oleh firman Tuhan, mengapa mereka bisa bertambah begitu banyak? Karena ada penyertaan Tuhan, karena ada berkat Tuhan atas bangsa Israel, saudara. Sehingga pertumbuhan itu sangat luar biasa. Dan ini membuat satu kekhawatiran bangsa Mesir. Kalau suatu saat nanti jumlah bangsa Ibrani ini melebihi orang yang ada di Mesir itu, sehingga apa? Mereka akan mengambil alih kekuasaan. Mereka akan mengambil alih kendali bangsa Mesir, saudara. Dan kekhawatiran inilah, ketakutan inilah yang membuat Raja Mesir itu menjadi raja yang sangat jahat kepada orang Ibrani untuk menekan, untuk supaya bangsa Israel itu tidak berkembang, saudara. Dia berikan satu perintah yang sangat jahat kepada orang Ibrani, di mana dia memerintahkan semua bayi, semua anak-anak, saudara yang kasih Tuhan, yang cowok-cowok harus dibunuh, harus dibinasakan, saudara. Itu pada zaman kecil atau pada masa bayi Musa, saudara. Itu ada satu peristiwa yang mengerikan itu, dan Musa adalah salah satu bayi bangsa Ibrani yang diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Ya, ketika ada ancaman seperti itu, tentunya tidak semua orang tua, saudara, rela menyerahkan. Ya, ini anak saya lahir cowok, silakan matiin, ya, silakan bunuh. Enggak seperti itu, saudara. Sebagai naluri sebagai orang tua, Musa itu, saudara, dilindungi oleh orang tuanya, ya, dengan berbagai macam usaha, saudara yang kasih Tuhan, sampai disembunyikan di satu tempat namanya di Sungai Nil, saudara. Dan ketika di Sungai Nil itu disembunyikan, saudara, ada rombongan putri Fir'aun, saudara, mau mandi ke sana. Ketika mau mandi, dia lihat ya di sebuah keranjang, saudara, ternyata isinya bayi, dan dilihat, saudara, bayi itu kayaknya cantik, walaupun Musa itu cowok, tapi dikatakan cantik, ya, artinya ganteng sekali, saudara, yang membuat hati putri Fir'aun ini tersentuh dan bermaksud untuk menjadikan anak ini menjadi anak angkatnya, saudara. Dan setelah dia jatuh cinta, saudara, dengan pandangan pertamanya kepada Musa, bayi Musa itu, akhirnya anak ini dibawa dan dijadikan sebagai anak angkatnya putri Fir'aun, saudara. Otomatis, saudara, ketika putri Fir'aun ini mengangkat Musa menjadi anak angkatnya, Musa secara otomatis menjadi bagian keluarga kerajaan, saudara. Coba bayangkan, sebagai anak angkat sekalipun, saudara, dia mendapatkan yang terbaik di dalam istana itu. Saya yakin dan percaya dia mendapat pengasuhan yang terbaik, dia mendapat pendidikan yang baik, dia mendapatkan pelayanan yang terbaik, dia mendapatkan fasilitas yang terbaik, saudara.
Ini luar biasa, diselamatkan, saudara. Saya yakin dan percaya bahwa keselamatan yang dialami Musa karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Bagi manusia mungkin tidak ada harapan lagi Musa itu bisa lolos, bisa selamat dari pembantaian itu. Tapi karena anugerah Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, Musa bisa selamat dengan cara yang ajaib, saudara. Nah, ketika Musa ini menjadi menjadi anak angkat, saudara, dia menikmati segala fasilitas dan sebagainya, saudara. Ya, di dalam kerajaan Mesir itu, saudara. Setelah dia bertumbuh dan berkembang, saudara, ya, ternyata dia tidak lagi terikat dengan segala kemewahan dan kenikmatan Mesir, saudara. Setelah dia bertumbuh menjadi dewasa, saudara, dia terpanggil, dia menyadari akan jati dirinya bahwa dia adalah umat pilihan Tuhan. Ya, dia adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Dia adalah bagian dari orang Ibrani yang merupakan bangsa umat kepunyaan Allah, saudara. Ya, dan apa yang terjadi ketika dia punya iman dan kepercayaan, ya, dan dia mengenali jati dirinya bahwa dia adalah umat kepunyaan Allah, saudara. Ya, suatu saat dia pergi keluar dari istana dan dia melihat apa yang terjadi di luar, saudara. Ternyata dia menyaksikan kesewenang-wenangan bangsa Israel, bangsa Mesir kepada orang Israel. Jadi orang Israel diperlakukan dengan kejam, disiksa dengan disuruh kerja paksa, saudara. Dan pada waktu dia melihat kesewenang-wenangan itu, melihat ketidakadilan itu, ketika dia melihat seorang Mesir ya memukul orang Ibrani, saudara, timbul, saudara, ada dalam hatinya, dia tidak rela dan akhirnya dia membela bangsanya, membela orang Ibrani, membela kaum keluarganya ini, saudara, dan dia pukul orang Mesir itu, saudara, dan akhirnya orang Mesir itu mati, saudara. Nah, tindakan Musa ini dalam membela orang Ibrani ini bukan hanya sekedar tindakan biasa, saudara. Ya, apa yang dilakukan Musa kepada kaum keluarganya orang Ibrani yang diperlakukan dengan kasar, diperlakukan dengan tidak adil oleh orang Mesir adalah wujud atau sebagai bentuk kesadaran dirinya bahwa dia itu adalah bagian dari keluarga umat pilihan Allah. Dia adalah bagian dari keluarga bangsa Ibrani. Itu artinya apa? Dia merasa bahwa Allah yang disembah oleh orang Ibrani, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub adalah Allahnya juga, saudara. Di situ dia membuktikan bahwa dia punya iman dan kepercayaan kepada Allah, saudara. Sebagaimana orang Ibrani juga menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Ishak dan Allah yang disembah oleh Yakub, saudara. Keyakinan dan iman yang ada di dalam hati Musa juga sama, saudara. Oleh karena itu hari ini saya memberi judul tema iman dan tindakan Musa, saudara ya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang iman dan tindakan Musa, saudara yang kasih Tuhan, ketika Musa ini tumbuh dewasa, saudara, dia tidak lagi memperdulikan kenyamanan tadi, keterikatan dengan Mesir, saudara. Ya, dia itu sudah di Mesir itu udah nyaman, saudara. Ya, sudah nyaman dengan segala fasilitas, dengan segala pelayanan, dengan segala perlakuan yang istimewa di istana itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Di dalam hidupnya dia tidak mengalami sukacita dan damai sejahtera. Di dalam dirinya ada sesuatu yang kosong yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan kemewahan tadi, kedudukan tadi, kenyamanan yang dia miliki di Mesir, saudara. Ya, sukacita dan damai sejahtera dan kepenuhan hidupnya hanya bisa dipenuhi oleh Allah yang hidup, saudara. Yaitu di dalam Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena itu imannya, ya, Musa itu punya iman dan pengharapan dan kepercayaan kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Dan ketika dia punya iman, saudara yang kasih Tuhan, kepada Allah dan kepada Allah orang Israel, maka ada satu tindakan, ada satu hal-hal yang
berbeda yang dia lakukan dari orang Mesir pada kebanyakan, saudara. Tentunya orang Mesir semuanya adalah orang yang menyembah berhala, saudara, yang tidak menyembah Tuhan, saudara, ya, yang juga tidak memperdulikan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat, ya, ternyata iman Musa kepada Allah membawa Musa untuk melakukan hal-hal baru dalam hidupnya. Jadi setelah dia diasuh dari kecil sampai dia dewasa, saudara, di Mesir, dia melakukan hal-hal yang diajarkan oleh orang-orang Mesir, saudara. Tetapi ketika dia punya iman kepada Tuhan, maka dia melakukan hal-hal yang baru. Tentunya yang bertentangan, yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi kebiasaan dari orang-orang yang ada di Mesir, saudara. Ya, iman membawa hal-hal baru di dalam kehidupan Musa. Demikian pula di dalam hidup kita. Kalau kita punya iman, punya keyakinan, punya kepercayaan kepada Allah, kepada Yesus, maka di dalam hidup kita pasti ada sesuatu yang beda yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya iman, oleh orang-orang yang tidak punya keyakinan kepada Yesus. Pasti ada sesuatu yang beda. Ada hal-hal baru yang akan kita lakukan yang mungkin bertolak belakang dengan kebiasaan dunia, saudara, ya. Iman juga membuat Musa bertindak dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya, untuk kita bisa taat kepada Tuhan, itu dasarnya adalah iman, saudara. Seseorang yang tidak punya iman, yang teguh, yang kuat, yang murni kepada Tuhan, dia mustahil untuk bisa taat kepada Allah, untuk bisa mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, saudara. Karena untuk mentaati Tuhan itu perlu iman, ya, perlu kepercayaan bahwa Tuhan itu apa yang Tuhan perintahkan itu adalah satu kebenaran yang mengandung janji berkat, saudara. Dan berkat itu belum tentu kita bisa langsung lihat dan nikmati di depan kita. Janji itu ada di depan, saudara. Tapi ketika kita mentaati, kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka kita akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sering kasih itu, tindakan-tindakan apakah yang dilakukan Musa sebagai akibat dari imannya, saudara. Next. Yang pertama, saudara, karena iman kepada Allah, saudara. Jadi Musa ini karena iman, dia dapat memandang kekekalan, saudara. Kita lihat ayat firman Tuhannya dulu. Next, ya. Itu di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 25. Saya akan bacakan. Firman Tuhan katakan begini, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, saudara. Jadi hal yang pertama, saudara, tindakan iman yang dilakukan oleh Musa adalah dia memandang kepada kekekalan, saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan, fokus kita bukan hanya yang ada di dunia ini saja, saudara. Bukan hanya masalah keuangan, masalah kesehatan, kedudukan, usaha, dan pekerjaan. Memang kita butuh semuanya itu, saudara. Tetapi kita harus mengarahkan pandangan kita itu kepada kekekalan yang paling penting, saudara yang kasih Tuhan. Karena yang ada di dunia ini sifatnya sementara, saudara, ya. Kekayaan, kehormatan dari manusia itu sifatnya sementara. Nah, karena imannya Musa ini kepada Allah, dia mengarahkan pandangannya kepada kekekalan. Hal-hal yang kekal, saudara. Hal-hal yang berlaku untuk selama-lamanya. Dia tidak lagi memandang dan menghiraukan apa yang dia miliki selama ada di Mesir, saudara, ya. Musa tidak memandang apa yang sedang dialaminya di Mesir sebagai kenyamanan yang harus dipertahankan. Secara manusia, Bapak yang kasih Tuhan, saya tadi udah sebutkan bahwa Musa itu diangkat menjadi seorang putri raja, seorang putri Fir'aun, saudara. Dia menjadi bagian kerajaan Allah. Apa yang tidak dia punyai, saudara?
Dia kekuasaan ada, saudara, harta ada, fasilitas semua ada, apa yang dia inginkan dia bisa, saudara. Tetapi apa yang dimiliki oleh Musa itu, dia sadari bahwa itu hanya bisa dinikmati, itu hanya bisa berlaku sementara, saudara. Dan apa akibatnya ketika dia mampu melihat kepada kekekalan, saudara? Ya, ayat 25 itu menyebutkan ya, sebagai kesenangan dari duniawi. Jadi harta, kekuasaan, kenyamanan di Mesir itu bicara tentang apa? Kesenangan dari dosa, saudara. Menggambarkan kesenangan dari dosa. Karena apa? Ya, kalau Musa ada di dalam bagian Mesir, maka dia menikmati dan melakukan apa yang tidak menjadi kehendak Allah. Tentunya dia menyembah berhala, ya, dia akan terus mengikuti apa yang diajarkan oleh orang-orang Mesir, ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Mesir itu digambarkan dengan kehidupan lama kita, saudara. Ya, Mesir itu bicara tentang tanah perbudakan, saudara. Demikian pula kehidupan kita di dalam Tuhan ada kehidupan lama. Kita diperbudak dengan dosa. Ya, sewaktu kita hidup dalam dosa itu menikmati, saudara. Ada kenikmatan di sana, ada kesenangan di sana, saudara. Ya, karena waktu kita mungkin ada banyak orang yang hidup masa lalu di dalam Tuhan. Mungkin sebelum dia bertobat adalah seorang peminum, penjudi, penjinah, saudara, koruptor dan sebagainya, saudara, penipu dan sebagainya. Itu ada satu kesenangan karena dengan orang menipu orang bisa kaya, ya bisa jalan-jalan kemana-mana, banyak uang punya, bisa dia semakin memperbanyak harta kekayaannya. Tetapi hal itu tentunya kalau kita pandang dari perspektif kebenaran firman Tuhan, tentunya itu adalah sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, saudara. Tetapi ketika kita meninggalkan Mesir, meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup baru, saudara, kita mengarahkan pandangan kita kepada kekekalan. Kalau kita tidak memandang kekekalan, kita akan kecewa dan kita akan apa? Kita akan putus asa. Rasanya kok lebih sulit hidup di dalam Tuhan. Kenapa saya kalau hidup dalam Tuhan tidak boleh ini, tidak boleh itu? Sering kasih itu banyak larangannya. Larangan untuk melakukan yang menyenangkan bagi daging ini, saudara. Tetapi dengarkan baik-baik. Kalau kita punya iman, saudara, maka iman kita akan membawa kita kepada hal-hal yang kekal. Amin. Seperti Musa, dia tidak menghiraukan, saudara. Nah, sebaliknya Musa mengarahkan pandangannya kepada upah yang ada di depan. Penderitaan yang sementara dialami sedang mengerjakan sesuatu yang mulia di kekekalan, saudara. Jadi menderita ya karena nama Tuhan, saudara, menderita karena kebenaran ya yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan itu sedang mengerjakan, saudara, sedang mengerjakan sesuatu yang mulia yang bermanfaat untuk dalam kehidupan di dalam kekekalan, saudara. Ya. Oleh karena itu Musa lebih memilih ini, ya, memilih hal yang memiliki nilai kekekalan, saudara. Dia tidak mempertahankan apa yang hanya sekedar memberikan nilai untuk hal yang sementara di dunia ini. Oleh karena itu, ketika kita memiliki iman seperti Musa, kita akan mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang kekal. Dan ketika kita mampu melihat hal-hal yang kekal yang Tuhan janjikan, yaitu hidup kekal dalam kerajaan Allah, ya, yang penuh sukacita, yang penuh damai di sana, saudara, kita akan tetap bersyukur ketika kita menghadapi proses, saudara, di dalam perjalanan iman kita sekalipun berat, saudara, seperti Musa, saudara, ya. Itu ya tindakan iman Musa yang pertama, dia buktikan dengan dia memandang terus kepada kekekalan. Nah, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang anak-anak Tuhan, ayo lihat terus janji Tuhan untuk di masa kehidupan kita, di masa kekekalan, saudara. Jangan yang sementara ini, saudara. Perlu kita tetap bekerja, perlu kita berusaha, saudara. Ya, tapi tetap pandangan kita tetap pada kekekalan. Amin. Jangan sampai kita dapat dunia tapi tidak mendapatkan kekekalan, saudara. Hal yang kedua kita lihat, ya, iman dari ini memberikan hal-hal yang baru di dalam hidupnya.
melakukannya. Tindakan-tindakan apakah yang dilakukan Musa sebagai akibat dari imannya, saudara? Yaitu yang kedua adalah Musa memandang apa? Musa Musa memiliki keberanian, saudara. Ya, orang yang punya iman itu punya keberanian, saudara, menghadapi segala tantangan, segala pergumulan dalam hidupnya. Dia tidak lari dari dari masalah, dari tapi dia akan hadapi, saudara, setiap tantangan dan pergumulan di dalam hidupnya seperti Musa, karena dia punya iman, dia punya keberanian, dia memiliki keberanian untuk menghadapi segala rintangan yang ada di depannya. Ya, kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 27 ya. Firman Tuhan karena iman maka ia, yaitu Musa, telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan punya banyak janji untuk setiap kehidupan kita, umatnya, saudara. Dan janji itu jauh di depan sana, saudara. Ya, janji itu nggak selalu kita lihat, saudara. Namanya masih janji, saudara. Ya, dan itu perlu kita untuk mendapatkan itu kita perlu langkah iman, saudara. Dan di dalam meraih setiap janji yang Tuhan janjikan itu banyak tantangan, banyak rintangan, saudara. Ya, Musa belum berpengalaman dalam kepemimpinan, apalagi yang dipimpin adalah bangsa Israel yang terjajah sebagai budak sekian lama di Mesir. Saudara yang kasih Tuhan, saya tadi katakan Musa lebih mau memilih meninggalkan Mesir, saudara. Dan dia mau menerima panggilan Tuhan untuk memimpin Israel keluar dari Mesir, saudara, dari tanah perbudakan. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah, dikatakan, saudara. Musa ini pernah melarikan diri karena apa? Karena dia merasa tidak diakui, ya, merasa ditolak, saudara, oleh saudaranya sendiri, ya, kaum orang Ibrani itu yang dibela. Ya, ketika yang pertama dia lihat ada penganiayaan yang dilakukan orang Mesir kepada orang Ibrani, dia bela, dia bunuh itu. Tapi suatu hari dia lihat lagi ada orang berantem, ternyata yang berantem ini adalah orang Ibrani sama orang Ibrani. Dia bilang, ya, kenapa kamu saudara kok berantem gitu kan? Terus ada yang satu nggak terima, yang salah nggak terima. Emang siapa yang angkat kamu sebagai hakim atas kami? Siapa yang mengangkat kamu sebagai pemimpin atas kami? Apakah kamu akan bunuh saya seperti orang Mesir yang kau bunuh kemarin, katanya. Langsung Musa takut, kalau gitu apa yang saya lakukan sudah ketahuan ya sang raja. Makanya dia lari, saudara. Dia merasa tidak diakui keberadaannya sebagai pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel. Dia melarikan diri, saudara. Ya, tapi Tuhan panggil lagi untuk datang lagi ke Mesir untuk membebaskan umatnya. Itu bukan pekerjaan yang mudah, saudara. Ya, memimpin banyak orang itu, ya, kalau sekarang ini masa-masanya kampanye, saudara, kalau kita lihat itu ada 3 kubu, saudara yang kasih Tuhan, ya. Ya, itu selalu berbeda pendapat, ya. Ini membuktikan sama ketika Musa memimpin bangsa Israel, ada yang setuju, ada yang yes, ya, mau dipimpin Musa, ada yang menolak, saudara. Itu pergumulan, saudara, ya. Nah, tetapi Musa apa? Musa punya keberanian untuk melangkah, ya, untuk menerima panggilan Tuhan. Ya, sekalipun tantangannya berat, saudara. Tetapi karena iman kepada Allah, Musa memiliki keberanian di tengah-tengah kelemahan yang dimilikinya. Musa itu adalah orang yang lemah, saudara. Memang tadi, saudara, dia sebagai anaknya raja, dia mendapat pelayanan yang terbaik, mendapat pendidikan yang baik, dia mendapat perlakuan yang terbaik. Tapi dia juga pernah mengakui bahwa dia itu orang yang nggak pandai bicara, saudara. Dia itu orang yang nggak pemberani. Tetapi ketika Tuhan memanggil dan Tuhan meneguhkan panggilan itu, dia terima, saudara. Ya. Nah, di dalam hidup kita, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memiliki iman kepada Tuhan, saudara, iman itu akan menjadikan kita berani untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup kita. Kita tidak akan merasa putus asa. Kita nggak pernah takut, saudara, ketika tantangan dan masalah itu kita hadapi. Karena kita percaya bahwa kita punya Allah yang sanggup memberkati kita. Amin.
yang sanggup menolong kita, yang sanggup melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Kita selalu memandang Allah. Allah itu lebih besar dari masalah. Allah itu lebih besar dari segala kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Dia yang memampukan kita, saudara. Oleh karena itu, bagi kita yang benar-benar teguh dalam iman di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah khawatir di dalam menghadapi segala tantangan. Dia akan hadapi itu dengan keberanian. Dia tidak akan bersungut-sungut dengan persoalan, dengan pergumulan yang dia miliki. Dia terus nyatakan imannya. Dia harus menyatakan menyatakan keyakinannya kepada Allah bahwa Allah akan selalu menolong, saudara. Akan selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah. Oleh karena itu, ya, di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, kalau kita punya iman sama Tuhan, kita juga harus melakukan hal-hal yang baru. Amin. Kalau dunia menghadapi tantangan, dia pasti mengeluh, dia takut, ya mereka khawatir, mereka mengalami satu kondisi stres, saudara. Tetapi ingatlah, ketika kita di dalam Tuhan punya iman seperti Musa, kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Karena dia selalu meyakini ada tangan Tuhan yang terus menolong dia, saudara ya. Lanjut, next ya. Yang ketiga, saudara. Iman Musa mengerjakan apa? Mengerjakan ketaatan dalam hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan. Dan hal ini kita lihat buktikan dari apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, saudara. Kalau di dalam Kejadian itu ada perintah juga ya, Allah kepada Nuh membuat bahtera ya. Ya perintah itu rasanya nggak logis, saudara ya, nggak logis. Disuruh membuat bahtera yang ukurannya besar. Pada waktu itu hanya dikerjakan oleh Nuh dan keluarganya, saudara. Itu bukan pekerjaan yang mudah, tapi karena dia punya iman kepada Tuhan, dia taat. Sama ketaatan ya, yang sama Tuhan Musa tunjukkan kepada Allah. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 27 ya. 28. Ya. Ibrani 11 ayat 28 firman Tuhan katakan begini. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, perintah mengadakan Paskah ini dari Tuhan, saudara. Ya, ketika bangsa Israel itu diperbudak, saudara, dan Musa ini datang kepada Fir'aun minta izin supaya izin baik-baik, diplomasi, kalau bahasa sekarang itu melakukan diplomasi sama Fir'aun, saudara, komunikasi baik-baik ya. Tapi Fir'aun mengeraskan hati untuk tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan apa yang terjadi? Tangan Tuhan yang kuat itu menekan bangsa Mesir, saudara. Dengan apa? Dengan mujizat. Kalau bagi orang percaya itu mujizat. Ya, tetapi bagi orang Mesir itu tulah atau hukuman. Ya, Tuhan menjatuhkan 10 tulah hukuman yang menekan dengan hebat bangsa Mesir. Sehingga apa? Bangsa Mesir benar-benar angkat tangan, sudah nggak berdaya. Kami nggak sanggup lagi menghadapi tekanan yang Tuhan berikan. Ya, untuk kami bisa menahan bangsa Israel tetap tinggal di Mesir. Ya, tulah demi tulah, saudara, diberikan. Ya, tulah pertama diberikan. Ya, Fir'aun berjanji akan melepaskan, tapi akhirnya mengeraskan lagi, nggak mau melepaskan. Kembali tulah kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-9, saudara, tetap mengeraskan hati. Dan Tuhan turunkan tulah satu lagi, tulah yang ke-10, yaitu anak sulung. Ya, baik anak sulung, anak pertama, baik manusia yang laki-laki maupun anak sulung binatang yang ada di Mesir, Tuhan akan ambil nyawanya, saudara. Akan Tuhan bunuh semuanya, saudara. Tetapi bagi bangsa Israel yang ada di Mesir itu akan Tuhan selamatkan. Tapi dengan cara apa? Dengan cara Musa itu mengambil korban, ya, darah domba, ya, saudara, untuk dioleskan di setiap pintu, saudara. Ya, di setiap pintu. Itu perintah. Supaya apa? Supaya malaikat maut itu melewati, ya, setiap rumah yang ada tanda, saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan itu Maha tahu.
Sekalipun nggak dikasih tanda, saudara, Tuhan juga tahu itu adalah orang Ibrani. Tapi kenapa Tuhan akan selamatkan bagi orang Ibrani yang mengoleskan darah, saudara? Itu saya yakin dan percaya itu ada maksud Tuhan. Ya, menguji bangsa Israel, mau taat enggak sama perintah Tuhan. Mungkin hal yang sepele bagi manusia. Ngapain sih oles-olesin dengan darah? Ya ganti aja cat warna merah gitu kan, bisa aja. Atau mungkin zaman dulu belum ada cat, cari pewarna yang lain. Ya kan? Cari pewarna yang lain, Saudara. Kira-kira selamat enggak ya? Ya, sudah yang kasih Tuhan. Tapi apa? Musa, Saudara ya. Musa ini taat sama perintah Tuhan. Ketika Musa diperintahkan untuk memberitahukan kepada bangsa Israel, ayo kamu harus ambil domba dan kamu sembelih dan kamu ambil darahnya sedikit dan oleskan di depan pintu, di tiang pintu, saudara, supaya malaikat maut nanti akan lewat dan tidak akan membunuh anak laki-laki bangsa Israel, saudara. Ya, karena Tuhan akan melalui bangsa menjelajahi semua bangsa Mesir dan akan membunuh semua anak laki-laki kecuali hanya anak orang Ibrani atau Israel yang akan diselamatkan. Dan orang Israel mentaati apa yang diperintahkan Musa, saudara. Musa mentaati sebagai pemimpin, saudara. Ya, dia tidak mengubah metode, saudara ya. Darah digantikan cat enggak, saudara ya. Tapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu yang dilakukan oleh Musa, saudara ya. Nah, perhatikan ya. Jadi iman Musa ini mengerjakan ketaatannya kepada Allah. Bisa saja timbul pertanyaan dalam benak Musa, apakah ketika darah dioleskan di ambang pintu rumah, pasti malaikat maut akan melewati rumah itu. Apalagi itu hal yang belum pernah dialaminya. Jadi hal ini belum pernah ada dalam sejarah bangsa Israel, saudara. Baru itu sekali-kalinya, saudara. Belum ada pengalaman, saudara. Tapi Musa taat aja. Ya, ketimbang ragu dalam tanya, yang dipilih Musa adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu dengan taat, ya, sepenuhnya, saudara. Nah, di dalam hidup kita, kalau kita menyatakan kita sebagai orang yang beriman, yang percaya sama Tuhan, kita harus menyatakannya dalam sebuah ketaatan sama Tuhan. Amin. Sekalipun apa yang diperintahkan Tuhan itu rasanya berat, rasanya tidak masuk akal, tapi lakukan aja dengan setia. Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita harus harus melayani, harus rajin beribadah, ya, setia memberi, saudara, setia mengasihi, mengampuni, saudara. Yaitu perintah-perintah firman Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Rasanya gimana ya? Berat situasinya. Untuk mengampuni bagaimana? Untuk memberi masih semuanya serba kekurangan dalam hidup saya. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, ayo belajar untuk taat. Apa yang diperintahkan Tuhan. Saya yakin dan percaya di balik ketaatan kita, Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Amin. Dan ketika Tuhan menjelajahi Mesir, saudara, semua anak laki-laki yang di Mesir mati semua. Di mana-mana terdengar tangisan yang luar biasa. Dan ketika tangan Tuhan yang menekan yang ke-10 ini sudah enggak tertahan lagi orang Mesir, sampai Firaun sendiri panggil Musa, panggil orang Israel, biarkan mereka pergi. Ya, sebelum mereka pergi bangsa Israel, ya, jangan dulu usir dulu. Saya minta dong bekal. Jadi orang Israel sebelum keluar dari Mesir itu minta barang-barang berharga sama orang Mesir, saudara. Ya, mereka minta emas, ya, minta pakaian yang bagus-bagus, saudara. Dan orang Mesir karena bermurah hati, berikan semua, saudara. Jadi orang Israel itu keluar dari Mesir dalam keadaan yang diberkati, kaya, dengan kekayaan yang melimpah-limpah, saudara. Sekalipun di padang gurun nggak bisa mereka pakai apa-apa, ya, saudara yang kasih Tuhan. Nah, ini saudara, sebuah ketaatan mendatangkan juga berkat dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Belajar kita untuk seperti yang dilakukan oleh Musa. Dan apa yang terjadi ketika Musa ini memiliki iman, ya, kepada yang diarahkan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah imannya mengerjakan apa? Dia mengalami keajaiban, saudara. Dia mengalami keajaiban demi keajaiban.
Dia mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, saudara. Tanpa iman, saudara, kepada Allah, kita tidak akan pernah mengalami hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Dan kita lihat hal-hal ajaib apa. Ini adalah hanya salah satu keajaiban yang dialami oleh Musa. Kalau kita mengikuti terus perjalanan bangsa Israel, itu ada banyak kuasa dan mukjizat yang Tuhan nyatakan bagi Musa juga bagi bangsa Israel. Ibrani 11 ayat 29 katakan begini, karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering, sedang orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga, saudara. Jadi keajaiban terjadi, saudara. Ketika Musa dia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia tetap beriman dan mengarahkan pandangannya kepada Allah. Dia mengalami hal yang ajaib dalam hidupnya. Ya, hal-hal yang supranatural, saudara. Bukan yang natural, tapi supranatural, hal-hal yang melampaui pikiran, ya saudara yang kasih Tuhan. Di mana Musa bersama bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah lautan, saudara. Berjalan di tempat kering, ya, di tengah-tengah lautan. Mana ada, saudara, teknologi seperti ini, saudara. Dalam sekejap bisa terjadi, terbelah laut itu, saudara. Ya, Jokowi aja mau bikin tol bawah laut, masih banyak yang ini pro dan kontra. Karena apa? Karena anggarannya yang cukup besar, saudara. Ya, itu pun dibangunnya itu bisa memakan berbulan-bulan, akan tahunan, saudara. Tol laut, saudara yang kasih Tuhan. Kalau ini, saudara, hanya sekejap Tuhan buat dibelah, saudara. Ada jalan, saudara, di tengah-tengah laut. Ada jalan kering di tengah-tengah laut. Itu hal yang ajaib. Apakah logika kita bisa menerima kebenaran? Apakah logika kita bisa menerima apa yang disaksikan oleh firman Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, ini hanya bisa diterima oleh iman, saudara. Ya, kalau kita hanya mengandalkan logika, mana mungkin, ini mungkin dongeng, saudara. Saya mau katakan, ini bukan sebuah dongeng, tapi ini sebuah kebenaran yang dicatat dalam Alkitab, yang pernah terjadi dan dialami oleh Musa dan bangsa Israel. Nah, di dalam hidup kita, saudara, kalau kita terus mengarahkan iman kita kepada Tuhan, kita juga akan mengalami hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi hari-hari ini, saudara, kita butuh, ya, mujizat dari Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan, ya, dinyatakan dalam hidup kita. Kita ini menghadapi kehidupan yang semakin hari bukan semakin mudah, saudara. Ya, sekalipun teknologi, ya, dunia ini terus maju, teknologi tetap semakin berkembang, tapi masalah manusia semakin juga ruwet, saudara. Ya, nggak habis-habis, makin kompleks masalahnya, saudara. Oleh karena itu, urusan beras saja nggak beres-beres, saudara, ya. Baru urusan beras nggak beres-beres, apalagi yang lain-lain. Ini membuktikan apa, saudara? Ya, kekuatan manusia itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Masalah beras dari tadi kan naik. Kemarin berapa? Kata Bu Gem, di Karanganyar udah 13.500 katanya. Berapa? Oh, 11.000, saudara, ya. Ya, tapi iya. Ya, itu aja nggak selesai-selesai. Kapan nih masalah beras bisa selesai? Artinya apa, saudara? Sehebat apapun pemerintahan ini, saudara, mengelola, ya, memanage negara ini, tetap aja ada kelemahan. Sekalipun, ya, pemimpin kita, calon-calon pemimpin ada banyak janji A, B, C, ya, saudara, Tuhan. Ya, itu biasanya cuma, ya, janji, saudara. Realitanya nanti kenyataannya belum tentu seperti apa yang dia janjikan bisa terrealisasi dengan baik. Sering kasih itulah kelemahan manusia. Kita butuh tangan Tuhan, ya, tangan Tuhan yang berkuasa untuk terus menyatakan kuasa dan mukjizatnya dalam hidup kita. Sekalipun dunia ini semakin sulit, ya, masalah-masalah semakin rumit. Tapi kalau kita punya iman kepada Tuhan, yakinlah Tuhan banyak cara untuk memelihara kita dan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ya, pada akhirnya iman yang menuntunnya pada cara pandang benar, keberanian dan ketaatan kepada Tuhan itu membuahkan mujizat, saudara, ya. Musa membawa bangsa Israel melintasi laut
merah seperti melintasi tanah kering. Orang beriman akan menerobos kemustahilan di dalam hidupnya. Ini yang harus punya keyakinan. Kalau di hadapan kita ada hal-hal yang aduh mustahil ini saya bisa lakukan. Aduh mustahil ini bisa saya hadapi. Tapi kita lihat, saudara, orang beriman, saudara, akan menerobos kemustahilan di dalam hidupnya. Amin. Ya, kalau kita melihat hal-hal yang enggak mungkin bagi manusia, tapi bagi kita akan lakukan hal yang besar bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita menyadari bahwa ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, kita punya iman kepada Tuhan, kita punya langkah-langkah, kita punya hal-hal yang baru yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Cara-cara kita menghadapi masalah, cara-cara kita menghadapi masalah itu tidak lagi sama dengan orang dunia, ya. Hal-hal yang dalam hidup, cara hidup kita, cara berbicara kita, cara berpikir kita, cara meresponi segala sesuatu harus berbeda, saudara. Iman kita membawa kita menjadi pribadi yang mengambil satu hal, mengambil sebuah langkah-langkah yang berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita akan melakukan hal-hal yang ajaib. Haleluya. Hari ini kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu bunyi, ku yakin saat kau berfirman. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, nyanyikan pujian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat di mana kami mendapatkan pertolongan, di mana kami mendapatkan berkat, di mana kami mendapatkan segala yang terbaik Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Engkau adalah pribadi yang sempurna. Engkau adalah pribadi yang berkuasa dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mendapatkan satu pelajaran yang sangat luar biasa dari apa yang Tuhan firmankan hari ini.
Melalui kehidupan Musa, Tuhan, kami belajar sebagai orang percaya. Ketika kami menyatakan diri sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kami akan terus memandang kekekalan Tuhan. Kami akan memandang janji berkat di dalam kekekalan itu. Berkat rohani yang Tuhan sediakan di dalam kerajaan surga Tuhan. Sekalipun di dalam dunia ini kami menghadapi berbagai persoalan, berbagai tantangan Tuhan. Tetapi kami tetap mengarahkan pandangan kami kepada janji berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam kekekalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hal-hal yang ada di dunia ini bersifat sementara Tuhan. Kami tahu harta, kekayaan, kedudukan semua adalah sementara Tuhan. Tetapi kami tahu ada berkat, ada janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Untuk kami nikmati dalam kehidupan kami di dalam kekekalan. Adalah berkat yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus memandang kekekalan Tuhan. Sehingga ketika kami memandang kekekalan, tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada itu. Seperti Musa Tuhan. Dia sangat menghargai akan kasih karunia Tuhan di dalam kekekalan. Dia sangat menghargai Kristus lebih dari apapun Tuhan. Kekayaan Mesir, kesenangan yang ada di Mesir, itu semua adalah semu Tuhan. Musa rela meninggalkan itu semua. Dan kami juga sebagai orang percaya, kami sangat melihat bahwa Kristus adalah yang lebih indah dalam hidup kami. Kami tidak akan tergantikan Kristus dalam hidup kami dengan hal apapun Tuhan. Kami mau Tuhan sebagaimana Musa, dengan imannya dia menyatakan sebuah keberanian dalam hidupnya Tuhan. Karena dia mempercayai bahwa Allah yang dia layani, yang dia sembah, Allah yang memanggil dia adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat Tuhan, Allah yang sanggup memampukan dia. Nah dalam hidup kami juga Tuhan, ketika ada tantangan, ketika ada masalah, iman kami Tuhan kepadamu akan membuat kami kuat Tuhan. Kami punya keyakinan ada pertolongan, ada berkat Tuhan. Akan ada jalan keluar untuk setiap masalah yang kami hadapi. Iman kami kepadamu Tuhan, sebagaimana Musa juga mengajarkan imannya, membawa dia untuk taat sama Tuhan. Ketika kami punya iman kepada Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk mentaati segala perintah-Mu Tuhan. Sekalipun mungkin perintah-Mu adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang bertentangan dengan logika kami. Tetapi kami tahu bahwa perintah-Mu itu adalah murni. Perintah-Mu itu adalah suatu kebenaran yang mengandung janji Tuhan. Ketika kami setia dan taat akan perintah-Mu, kami akan menikmati semua janji yang Tuhan berikan. Sebagaimana Musa juga mengalami mujizat-Mu, mengalami terobosan yang luar biasa, di mana dia bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dia melihat laut terbelah Tuhan, dan dia melihat jalan kering, dan dia bisa lalui. Di dalam hidup kami, iman kami akan membawa kami. Kami bisa melihat ada jalan, ada pintu untuk setiap pergumulan dan tantangan dalam hidup kami. Sehingga kami akan tetap berkata dalam diri kami bahwa kami bisa lalui, kami bisa hadapi itu semua. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus mengajar, terus membimbing kami, terus mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang luar biasa, yang sanggup kami andalkan. Bersama-Mu kami dapat lakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, teruslah bimbing kami, tuntun kami, terangi hidup kami Tuhan. Kami mau terus ada di dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan hari ini. Lambaikan tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh luar biasa. Terima kasih buat perkembangan kita, hambanya Pak Ayub Karsumat yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan saya melihat jemaat semua juga pasti mengalami berkat dan pengurapan Tuhan. Amin hari ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan tadi memang terus mengingatkan kita supaya
kita memiliki ketaatan seperti iman Musa dan juga iman Nuh, setia sampai akhir, setia mempertahankan imannya, taat sampai mati. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi setiap kita. Tuhan mau di tempat ini sidang jemaat Tuhan untuk memiliki ketaatan yang sempurna, setia sampai akhir, setia dalam pelayanan, setia dalam kehidupan kita beribadah kepada Tuhan, di dalam rumah tangga kita juga boleh melayani dengan penuh kasih, dan kasih Tuhan itu dia terus mengalir dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, tetap setia, taat, dan Ibrani 11 ayat 1, dan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi hidup ini, kenapa kita harus selalu terus beriman? Karena yaitu kita masih hidup di dalam Roh Kudus. Artinya Tuhan yang kita sembah tidak kelihatan kan? Dan kita mengimani, kenapa kita perlu iman? Karena Yesus belum terlihat oleh depan mata kita, dia ada di surga. Dikatakan beriman dengan roh kita. Jadi percaya selalu, kita percaya bukan karena Yesus ada di depan mata kita, dia tidak ada, tapi dia ada dalam tinggal di hati kita. Maka dia bilang, dikatakan terus beriman, sama seperti si Nuh dan si Musa. Mereka tidak melihat Allah secara langsung, tapi mereka bisa merasakan di hati mereka, percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna, sehingga dia bisa mengalami penyertaan Tuhan sungguh luar biasa, bisa menyeberangi laut, bisa meninggalkan tanah Mesir yang sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Terima kasih ya Pak buat hambanya. Memang dikatakan meninggalkan semua ya Pak ya, untuk melayani Tuhan, meninggalkan semua. Bukan berarti kita nggak butuh uang, bukan berarti kita tidak butuh kekayaan atau jabatan atau apapun, tapi itu bukan jadi segalanya. Artinya uang bukan segalanya. Memang segala-galanya pakai uang, tapi bukan segala-galanya kita pakai uang. Ya saudara, mengerti? Paham ya? Jadi artinya kita tetap setia, taat sampai akhir. Setia, taat sampai akhir. Di sini saya melihat jemaat Tuhan luar biasa ya. Walaupun masih ada bangku-bangku yang kosong, tetap saya menyambut dengan penuh sukacita. Selamat datang buat yang sudah hadir hari ini, buat jemaat Tuhan. Ya, kita tetap terus dukung dalam doa. Mungkin saat ini ada yang sakit, mungkin yang lagi sibuk, ada pekerjaan di luar, kesibukan di luar, biarlah Tuhan yang memberkati. Berkat yang sama mengalir juga buat mereka yang tidak hadir pada hari ini. Tuhan berkati buat sidang jemaat yang hadir pada hari ini, dan juga saya akan membacakan pengumuman. Maaf, tapi sebelumnya sebenarnya Bu Gembala kita membacakan, karena berhubung sibuk di sekolah minggu kita, tapi tetap saya akan membacakannya bagi kita semua. Untuk kegiatan sepanjang minggu ini, Rabu ceria, untuk Rabu besok libur ya, karena akan ada pemilu. Juga untuk Kamis itu masih dibicarakan, bisa libur, bisa tidak. Kalau yang ada bersedia mungkin bisa nanti dikonfirmasi ke Gembala Poolnya atau ke koordinator pool kita. Dan juga tunas untuk pool 1 tanggal 17 Februari tetap diadakan, dan juga untuk malam pool 1 tetap diadakan, tunas juga tetap diadakan. Juga kita berdoa ya untuk yang di Blok E nanti, rumah doa, tetap kita terus bawa dalam doa, supaya pengadaan di rumah doa ini Blok E tetap bisa dibangun ya saudara. Kami juga melihat udah banyak rumput, udah banyak batu-batu timbunan, kayak nggak keurus gitu. Padahal kita terus berdoa, cuma nggak pernah ada yang ngurus. Gimana bisa terjadi? Tuhan, malaikat Tuhan yang mengerjakannya, tidak ya saudara, tetapi kita umat Tuhan di sini. Nanti kita akan bicarakan itu, bagaimana untuk melihat perkembangan rumah doa di Blok E, supaya iman kita untuk bulan 2 ini bisa kita pakai. Amin. Amin. Berat sekali. Ya, mungkin kita masih membutuhkan dana, renovasi, dan persediaan peralatan yang cukup untuk kita bisa melihat rumah doa Blok E bisa dibangun, supaya ada suara puji-pujian didengar di Blok E. Karena orang bertanya-tanya, itu apa sih, rumah siapa sih? Padahal dibilang rumah doa. Pernah kami dengar ada suara pujian? Bagaimana mau dengar suara pujian? Orang rumahnya aja bentuknya nggak jelas, artinya berantakan, tidak terurus. Ya,
Jadi kita juga merasa jemaat Tuhan di Karanganyar ini gimana sih GBI gitu kan? Ya saudara, mari kita bangun supaya di sini juga ada suara pujian di blok B, di blok E juga ada suara pujian. Amin. Haleluya. Semangat untuk kita membangun tempat ibadah di blok E. Puji Tuhan, kita juga akan berikan pengumuman kembali. Ada juga untuk yang penyerahan anak, konseling, baptisan. Itu bisa menghubungi Pak Gembala tempat ini atau Bu Gembala kita yang mau konseling, punya masalah, pergumulan, curhat, boleh Pak Gembala atau Bu Gembala sesuai dengan tipe dan kedewasaan kita ya. Kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya, saudara. Puji Tuhan. Juga nanti ada penyerahan anak bagi anaknya yang menerima penyerahan anak juga nanti bisa menghubungi gereja. Dan di sini juga untuk yang latihan tamborin bisa dilakukan setelah selesai ibadah. Boleh yang mau latihan tamborin, musik, singer, dan juga pelayanan lainnya. Dan ini hari yang berbahagia di bulan 2 Februari. 2 orang pasang. Yang pertama, jemaat kita Bapak Ferdinand Pangaribuan tanggal 16 Februari. Yang kedua, Ibu Restauli Pardosi tanggal 17 Februari. Wow, luar biasa. Nanti makan besar kita ya. Ingat tanggalnya, oke? Ya, semoga Tuhan menyediakan berkat bagi hamba-hambanya yang berulang tahun. Kemudian kita ya, amin kan Oma. Untuk pasca 31 Maret, ya sama. Pasca 31 Maret terus kita dukung dalam doa untuk dana dan dana yang kita butuhkan. Mari saudara, yang saya mau infokan di sini yang untuk sekolah minggu ada pendanaan kaos per anak 15.000. 15.000 ya? Nah, jadi kalau anak kedua kali 2 itu untuk sablon. Kalau untuk harga kaosnya sudah dari dana pasca, sudah yang dana pasca yang lalu. Nah, kalau bisa sudah mencicil ya Ibu, Bapak Ibu, soalnya bulan Maret tanggal 31 kita sudah berangkat jalan-jalan ke Danau Toba, Danau Tamblang, ya. Saudara persiapkan siapa mungkin minggu depan bisa ada mencicil harga per kaos sablonnya 15.000 per anak. Kalau ada 2, 3, 4 anaknya dikali 4 atau 3. Dan juga untuk pentahbisan minggu besok, minggu depan ya, tanggal 17 Februari. 18 hari minggu depan itu ada pentahbisan gereja kita GBI disahkan. Amin. Disahkan GBI Gereja Karanganyar Lewi. Itu minggu ada pentahbisan ibadah minggu jam 10 pagi sekaligus pentahbisan gereja. Diharapkan untuk semua jemaat hadir. Tidak ada absen ya, usahakan. Karena ini adalah momen yang sangat penting untuk gereja kita. GBI Karanganyar didirikan, ditegakkan di Karanganyar ini. Amin. Biarlah kita dukung dalam doa untuk cuaca, fasilitas, kebutuhan semuanya boleh tercukupi dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Dan kita akan untuk memberikan korban persembahan kita, dana pasca kita untuk bulan Maret ini. Mari kita berikan. Sebelumnya satukan dalam doa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang baik, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan. Siang hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak kuat tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan berjalan sendiri, karena kami tahu Yesus Engkau yang menyertai ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman. Terima kasih Tuhan buat penyertaan. Terima kasih Tuhan buat cuaca yang baik. Sehingga kami boleh bisa beribadah ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat keamanan, kenyamanan atas Karanganyar Tuhan, atas blok B ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau Tuhan ingat lebih lagi untuk menabur ya Tuhan. Menabur kasih persembahan syukur kami. Kami mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Untuk dana pasca yang dibutuhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Mari kita akan berikan persembahan kita. Kita akan pujian kita.
Bangkitlah, kamu sudah datang. Setelah ini nanti akan dua syafaat. Haleluya. Tuhan memberkati buat persembahan kita. Ini tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa kita, doa syafaat kita. Kita akan pujian kita. Kasih sayang dalam kehidupan kami. Engkau Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami sudah memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Karena Tuhan hendak mendoakan doa mengangkat doa syafaat kami Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Semoga Tuhan, kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi rema dan renungan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan, kami percaya, akan beriman bahwa Engkau Allah yang selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ini. Engkau berkati Tuhan Yesus pelayanannya. Engkau berkati Tuhan Yesus keluar masuknya. Engkau berkati Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, kami mohon
hamba-Mu. Engkau berkati juga Tuhan keluarga hamba-Mu ini, istri dan anak-anaknya. Engkau berkati Tuhan pendidikan anak-anaknya. Engkau berkati Tuhan masa depan anak-anaknya. Engkau lah Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera, hikmah pengetahuan, umur yang panjang, serta kesehatan yang dari Engkau ya Bapa kepada keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Penghari Bapa, sekarang ini Bapa, dunia penuh ketidakpastian. Tapi kami percaya Bapa, bahwa Engkau akan menaruh harap kepada kami, dan kami percaya Bapa, Engkau akan berikan kepastian yang pasti dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Segala kekhawatiran Tuhan Yesus, segala ketakutan Tuhan Yesus, jauhkan Tuhan Yesus dari kehidupan kami. Engkaulah Tuhan Yesus, Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Ajari kami Bapa, ajari kami Tuhan Yesus, agar kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Segala ketakutan dan kekhawatiran Tuhan, jauhkan Tuhan Yesus dari kehidupan kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih. Berkatilah Tuhan pada sidang jemaat-Mu ini. Apapun Tuhan bertumbuh dalam sidang jemaat-Mu ini, Engkaulah Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Tuhan, jemaat-Mu sedang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Jemaat-Mu sedang bergumul, Engkau berikan jalan keluar ya Bapa. Para jemaat-Mu Tuhan sedang mencari pekerjaan, Engkau berikan Tuhan pekerjaan yang layak sesuai dengan kehendak-Mu. Para jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam ketakutan dan kerimbangan, Engkau berikan Tuhan kelegaan. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Kami memohon Tuhan kepada-Mu di siang hari yang indah ini. Pilihlah Tuhan Yesus keberadaan jemaat-Mu ini. Engkau lah Tuhan Yesus menaruh kasih dalam kehidupan kami. Ajari kami Bapa, agar kami lebih percaya bahwa firman-Mu ya Tuhan Yesus, ya dan bahwa firman-Mu Bapa, ya dalam kehidupan kami, ya dan amin dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, dalam sidang jemaat ini Tuhan, jadikanlah Tuhan tahun ini menjadi tahun kemurahan, tahun kelegaan, tahun mujizat Tuhan, tahun berkat Tuhan, tahun pemulihan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, keluarga pribadi lepas pribadi. Kami mohon Tuhan tuntunan dan bimbingan selalu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami siang hari. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Oh, berkati Tuhan para suami kami Tuhan, para suami jemaat Tuhan tempat ini, berkati Bapa. Engkau jadikanlah mereka menjadi kepala keluarga Tuhan Yesus, menjadi teruan dan contoh bagi keluarganya Tuhan Yesus. Kami mohon kepada-Mu Bapa. Kami mohon kepada-Mu Tuhan Yesus yang sedang sakit, Engkau sembuhkan Bapa. Yang sedang bergumul, Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, kami mohon kepada-Mu Tuhan, kasih anugerah-Mu Bapa, limpahkanlah dalam kehidupan sidang jemaat ini Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, kami hanya menjadi biasa Bapa. Kami percaya Bapa, pertolongan-Mu tidak terlambat dalam kehidupan kami. Kasih-Mu akan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau lah Tuhan Yesus menyediakan apa yang dibutuhkan para jemaat-Mu ini. Hanya Engkau Tuhan andalan dan kekuatan kami. Hanya Engkau Tuhan tempat kami berseru dan berserah. Hanya Engkau Tuhan kubu pertahanan kami. Terima kasih Bapa atas segala kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau pilih Tuhan para jemaat-Mu ini. Engkau berikan Tuhan tahun berkat menjadi tahun mujizat, tahun kebahagiaan dan kedamaian Tuhan Yesus dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Kami juga Tuhan berdoa kepada anak kami Bapa. Engkau berkati Bapa tumbuh kembang anak kami. Engkau berkati Tuhan masa depan anak-anak kami. Engkau berkati Tuhan masa depan anak-anak kami serta pendidikan anak-anak kami. Dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan seluruh aspek kehidupan anak-anak kami Tuhan. Engkau selalu menjaga dan melindunginya Tuhan Yesus dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Engkau selalu menjaga dan melindunginya. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Tuhan kami juga mempercepatkan Tuhan para ibu-ibu Tuhan di dalam gereja-Mu ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Jadikanlah Tuhan kami jadi istri penolong, jadi istri yang baik, jadi istri yang sabar Tuhan untuk menghadapi suami dan anak-anak kami Bapa. Jadikan kami Tuhan menjadi tiang doa untuk lebih-lebih lagi Tuhan Yesus menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Kami juga Tuhan berdoa kepada-Mu di siang hari ini Tuhan. Para orang tua kami Bapa, dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus, Engkau selalu menjaga dan melindungi Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan masa tua orang tua kami Tuhan. Engkau Tuhan selalu menjaga kesehatan, memberikan kesehatan, kekuatan dalam kehidupannya. Engkau Tuhan Yesus yang memberikan terbaik dalam kehidupannya.
Kepadamu lah Tuhan kami serahkan kehidupan orang tua kami agar selalu dalam naungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih maha penyayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik. Kami juga Tuhan mengangkat dosa kami kepada bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik. Engkau berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Engkau lah Tuhan Yesus memberikan kelimpahan berkat dalam negara kami Bapa. Engkau lah Tuhan Yesus berkati segala apa yang menjadi kekayaan negara kami Bapa. Engkau Tuhan Yesus selalu menjaga dan menaungi negara kami ini Bapa. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih maha penyayang. Kami juga Tuhan Yesus mengangkat doa sahabat kami di siang hari yang indah ini kepada Bapak Presiden Joko Widodo Bapa di masa pemerintahannya. Tuhan Yesus Engkau berkati Bapak Presiden Joko Widodo di masa pemerintahannya. Engkau berikan Tuhan kepadanya kasih karunia yang dari Engkau Tuhan. Engkau berikan suara hikmat yang dari Engkau, kebahagiaan dan kedamaian Tuhan Yesus dalam masa pimpinannya Bapa. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau jalankan demi selalu Tuhan Bapak Jokowi ini. Engkau Tuhan Yesus menjaga, memberikan terbaik dalam kehidupan di masa hidupnya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapak pada di masa pemilu yang akan kami datang Tuhan, pemilu tanggal 14 Februari Bapak. Siapapun presiden kami Bapak, kami percaya itu yang terbaik dari Engkau Bapak. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, jadikanlah presiden kami nanti menjadi presiden yang negarawan, menjadi presiden yang nasionalis, menjadi presiden yang setia akan janji-janji kampanyenya ya Bapak. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih maha penyayang. Engkau berkati presiden kami Bapak. Engkau berkati Tuhan, apapun Tuhan rencana dan program presiden kami nanti Tuhan. Engkau hadir Tuhan dan kami bercampur tangan Tuhan Yesus agar semua program presiden kami terlaksana dengan baik Bapak. Tuhan Yesus Tuhan maha baik, Tuhan yang pengasih maha penyayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus kami ucapkan kepadamu di siang hari yang indah ini karena kasih-Mu melimpah daya kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mengangkat dosa kami kepada para pemimpin gereja kami. Pemimpin gereja kami Engkau berkati Bapak pelayanannya, Engkau berkati Tuhan kehidupan rumah tangganya, Engkau berkati Tuhan program-program para pemimpin gereja kami Bapak, terutama pada pemimpin gereja kami Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus Tuhan maha baik. Kami memohon kepadamu Tuhan. Engkau berkati Tuhan pemimpin gereja kami Tuhan tempat ini Bapak Aib Kartumat. Engkau berkati Tuhan Yesus pelayanannya. Engkau berkati Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduannya. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus. Engkau lah Tuhan Yesus yang hadir. Engkau Tuhan Yesus yang ikut campur tangan Tuhan Yesus dalam program-program di gereja kami ini Bapak. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih maha penyayang. Hormat puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu atas segala kebaikan Bapak selalu tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, kami juga Tuhan memohon kepadamu di siang hari yang indah ini Tuhan. Engkau berkati Bapak gereja kami ini. Engkau berkati Tuhan para pelayan di tempat ini Bapak. Engkau berikan Tuhan kesehatan, kebahagiaan, kedamaian serta umur yang panjang Tuhan pada para pelayan di tempat ini Bapak. Apa yang kami butuhkan Tuhan, Engkau lah Tuhan Yesus yang menyediakannya. Kami percaya Bapak, Engkau Allah Bapa yang selalu menjaga dan melindungi kami. Ajari kami Bapak agar kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih maha penyayang. Apapun Tuhan program gereja kami Tuhan tempat ini, ikulah Tuhan campur tangan agar semuanya terlaksana dan terwujud dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik. Begitu juga Tuhan kerja kami Tuhan di Merauke. Engkau tahu Tuhan gereja yang kami rindukan selama ini Bapak. Kami mohon Tuhan Yesus apapun yang butuhkan dalam pembangunan gereja kami ini, Engkau Tuhan yang ikut campur tangan, Engkau Tuhan Yesus membantu kami agar apapun pembangunan gereja kami ini Bapak bisa terlaksana dan terwujud dengan baik Bapak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau lah Allah Bapak yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Bapak doa sahabat kami ini sudah Engkau dengarkan, sudah Engkau kabulkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan menyempurnakan doa sahabat kami dengan mendoakan Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri.
Tuhan, hari ini kami juga teringat untuk Mama Ibu Indah yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan menyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu atas Mama dari Ibu Indah Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan menjamah tubuhnya Tuhan. Segala sakit penyakit yang dalam tubuhnya kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan mengaruniakan kesembuhan buat Mama Ibu Indah Tuhan. Di masa-masa tuanya kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan sukacita dan damai sejahtera, dan Tuhan terus membimbing dan menaungi hamba ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah, kami bisa memuliakan Tuhan di tempat ini. Dan sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga kami, tutup kudus kami dengan kuasa darah-Mu. Roh jahat, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kami ada dalam perlindungan dan penyertaan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Allah Bapa. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.